Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kotaku, Siak Sri Indrapura. Di sini, aku mau ajakin teman-teman semuanya untuk melihat beberapa peninggalan sejarah dari Kesultanan Siak yang jarang terekspos, sehingga belum banyak yang mengetahuinya. Yuk, ikutin aku terus ya teman-teman. Sebelumnya, aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa Siak Sri Indrapura dahulunya adalah tempat di mana sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Kecamatan Siak, Riau. Yang awalnya, kesultanan ini didirikan di Buantan Besar oleh Sultan pertama yang dikenal dengan Raja Kecil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Kesultanan Siak merupakan sebuah kerajaan yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Melayu di tengah imperialisme Eropa pada saat itu. Jangkauan terjauh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Pasang surut kerajaan ini tidak terlepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II, menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia dengan menyumbangkan 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai tanda bahwa Kesultanan Siak telah bergabung dengan Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat bukti dari peninggalan Kesultanan Siak yang masih ada sampai sekarang ini, yakni sebuah jembatan istana kerajaan dan juga istana peralihan. Aku mau tunjukin ke teman-teman semuanya bukti dari peninggalan Kesultanan Siak ini. Yuk ikutin aku terus ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Murtianti. Di sini saya sedang berada di kota Siak Sri Indrapura. Saya akan mengulik sejarah tentang jembatan Istana Kerajaan dan juga Istana Limas. Tetap ikutin terus ya teman-teman. Sekarang saya sedang berada di jembatan Istana Kerajaan Siak, yang mana jembatan ini tidak jauh letaknya dari Istana Siak, hanya sekitar 50 meter saja. Jembatan Istana Kerajaan ini dibangun sekitar tahun 1889. Jembatan ini digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari keluarga kerajaan, baik diisi orang-orang yang ada di dalam istana untuk memasuki istana. Jembatan Istana Kerajaan Siak dibangun pada tahun 1889 Masehi dengan nama Jembatan Sukaramai, sebagaimana terlihat pada angka tahun yang tertera pada dinding jembatan ini. Sampai saat ini, jembatan Istana Kerajaan masih digunakan masyarakat Siak karena jembatan ini langsung tersambung dengan jalan umum di depan Istana Siak Sri Indrapura. Di bawah jembatan terdapat suak atau parit, yakni suak istana. Dahulunya berfungsi sebagai parit pertahanan kompleks Istana Siak.
kita ada di tempat yang kedua, yakni adalah Istana Peraduan atau Istana Limas. Tempatnya berada di sebelah istana utama, Istana Siak Sri Indrapura atau Istana Aseraya Hasimiyah. Istana ini merupakan istana atau tempat tinggal, tempat beristirahatan Sultan Syarif Qasim II. Selain di bangunan utama, tempat istirahat dari Sultan Syarif Qasim II atau tempat tinggal dari Sultan Syarif Qasim II berada di Istana Limas ini. Disebut juga sebagai Istana Latifah atau Istana Peraduan, yang mana nama Istana Latifah ini diambil dari nama istri Sultan Syarif Qasim II, yakni Syarifah Latifah atau bergelar Tengku Agung. Bangunan ini dibuat atau diserahkan kepada istri untuk mahar pernikahan permaisuri, yang mana bangunan ini digunakan sebagai tempat peristirahatan permaisuri dan keluarga. Istana Peraduan atau sering juga disebut dengan rumah tempat istirahat Sultan Syarif Qasim II. Istana Peraduan ini terletak di samping Istana Kerajaan Siak, digunakan untuk peristirahatan Sultan Siak. Di Istana Peraduanlah terakhir kali Sultan bertempat tinggal setelah tidak lagi bertahta. Istana Peraduan atau Istana Latifah merupakan bangunan yang disebut juga dengan Istana Limas karena model atapnya berbentuk limas. Digunakan Sultan Siak ke-12 sebagai tempat peraduan atau tempat tinggal. Seperti yang kita lihat, gaya bangunan ini memperlihatkan tipe bangunan kolonial Belanda dengan lambang kerajaan Siak di bagian depannya. Istana ini jarang sekali orang mengetahuinya dan juga jarang terekspos, sehingga banyak yang belum mengetahui bahwa istana ini adalah tempat tinggal dari Sultan ke-12. Istana ini merupakan bukti sejarah akan tempat Sultan beristirahat, karena dahulunya Sultan Syarif Qasim II sebagai raja terakhir beristirahat di Istana Peraduan ini. Sedangkan Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Siak yang terdiri dari 2 lantai sebagai bangunan utama, dulunya hanya untuk menerima tamu kerajaan saja. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah melihat situs peninggalan sejarah dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Jadi, untuk kita generasi muda, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah merupakan identitas bangsa kita sendiri. Sekian dulu videonya ya. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.